Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas seputar Al-Zaitun. Karena Al-Zaitun ini memang benar-benar berbahaya dan harus kita bahas agar kaum muslimin atau masyarakat ini bisa berhati-hati terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Zaitun. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia ini sudah melakukan penelitian terkait hubungan antara Al-Zaitun dengan gerakan NII atau Negara Islam Indonesia. Dan ternyata memang ditemukan bahwa sangat erat hubungannya antara Al-Zaitun dengan NII. Baik secara personalnya, orang-orang yang mendirikan Al-Zaitun, kemudian dari pendanaan, pemahaman dan sebagainya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini muncul video seorang mantan anggota NII. Bahkan dikatakan bahwa orang ini adalah saksi hidup kesesatan NII. Kemudian orang ini juga menjelaskan kelicikan-kelicikan NII di dalam merekrut anggota, sampai menjelaskan dengan detail mengapa NII itu sulit untuk dibubarkan. Kita simak videonya. Gini, sekarang kan lagi rame nih Pondok Pesantren Al-Zaitun yang sholat Idul Fitrinya seperti itu ya. Bahkan saf-safnya itu jarang sekali, terus juga ada perempuan di saf laki-laki. Sebenarnya gini teman, saya pernah 2 kali buat videonya di channel YouTube saya. Namanya channel YouTube Amsor TV, silakan cari ya. Nah, begini kawan-kawan, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Al-Zaitun dengan Negara Islam Indonesia atau NII itu ada kaitannya. Jelas-jelas dari dulu itu sesat dan ada kesesatan di dalam Al-Zaitun itu sendiri kawan-kawan. Ini saya saksi hidupnya. Saya ex atau mantan anggota NII KW 9 yang berlokasi di Pondok Gede, Jakarta Timur, Bekasi Timur ya. Di Pondok Gede saya dulu itu sekitar awal tahun 2010 sampai 2014, lama kan saya bergelut di Negara Islam Indonesia. Dan tiap tahunnya kawan-kawan, tiap tahunnya menjelang 1 Muharram itu ya, itu anggota NII dari berbagai penjuru di Indonesia bahkan di dunia itu berbondong-bondong datang ke Al-Zaitun. Ibarat pusatnya atau Mekahnya. Ya. Jadi wajib hukumnya ketika malam 1 Muharram itu anggota NII seluruhnya dari berbagai penjuru itu datang ke Al-Zaitun Indramayu. Dan saya saksi hidupnya. Dan ini penting ya kawan-kawan, lebih penting lagi. NII itu pada era pemerintahan SBY kalau nggak salah itu sudah dibubarkan. Itu bohong. Meskipun NII Negara Islam Indonesia sudah dibubarkan, akan tetapi mereka itu berganti nama. Sekarang masih ada. Saya terakhir melihat kawan-kawan itu di tahun 2000 saat corona, saya masih di Bekasi. 2021 itu berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan ideologisnya sama dengan NII. Jadi walaupun NII sudah dibubarkan di era SBY, mereka berganti nama menjadi MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, dan saya saksi hidup. Nah, jadi kesesatan di Al-Zaitun ini memang sudah ada dari dulu, dan sampai sekarang juga masih terus ada kesesatan di Al-Zaitun. Bahkan yang kembali viral ini ada video perayaan 1 Muharram, di mana di sana kaum muslimin diajak menyanyikan lagu Salam Yahudi. Naudzubillah min dzalik. Jadi ternyata benar apa yang dikabarkan oleh saksi hidup mantan anggota NII tersebut, ini ternyata sama dengan apa yang terjadi di Al-Zaitun. Dan juga sama dengan yang disampaikan oleh Ken Setiawan, bahwa Al-Zaitun ini adalah ibu kotanya NII. Bahkan ibaratnya Al-Zaitun ini adalah Mekkahnya mereka. Ya, beberapa hari yang lalu sempat kami bahas dan kami posting video tentang
Ken Setiawan yang menjelaskan tentang kesesatan Al Zaitun dan NII, ya. Jadi dijelaskan oleh Ken Setiawan bahwasanya Al Zaitun itu adalah tempat berkumpulnya seluruh anggota NII. Ada ibadah-ibadah yang seperti ibadah haji di sana. Dan kemudian di era Presiden SBY, NII ini pernah dibubarkan. Tapi ternyata namanya saja yang bubar. Tapi orang-orangnya kemudian membuat gerakan baru yang disebut dengan MIM, Masyarakat Indonesia Membangun, yang juga dipimpin oleh Panji Gumilang. Dan ternyata masih juga banyak simpatisan yang mengikuti, masih banyak yang mengikuti aliran sesat tersebut. Ya, masih banyak yang mengikuti Panji Gumilang. Memang di negeri kita ini lumayan aneh. Begitu banyak aliran-aliran sesat, pemahaman-pemahaman sesat, tapi masih juga banyak yang mempercayai, banyak yang mengikuti. Keyakinan-keyakinan sesat banyak yang mempercayai. Ponari pada saat itu dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit hanya dengan batu yang diklaim itu batu yang sakti. Dimas Kanjeng yang mengaku bisa menggandakan uang dipercaya. Kiai-kiai dukun dipercaya. Orang yang mengaku kebal peluru, kebal senjata tajam dipercaya. Orang yang mengaku bisa terbang dipercaya, bisa menghilang dipercaya. Bisa ketemu Nabi dalam keadaan sadar dipercaya. Dikatakan Nabi mencium lututnya juga dipercaya. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut mengurus ormasnya juga dipercaya. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada sesuatu yang menyelamatkan pemahaman kita kaum muslimin, menyelamatkan pemahaman kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, kecuali dengan ilmu. Ya, dengan mempelajari agama ini dengan baik. Dengan mempelajari agama ini dengan baik. Dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berpemahaman baik, jauh dari kesyirikan, jauh dari bid'ah, tahayul, khurafat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pemahaman kita agar tidak tersesat dan menyimpang adalah dengan menuntut ilmu. Kita lanjutkan untuk menyimak videonya. Anda pengangguran, miskin, lemah iman, itu sudah masuk kriteria calon anggota NII. Jadi teman-teman, negara Islam Indonesia atau yang disingkat NII itu cara merekrut anggotanya seperti itu. Mereka mencari korban orang-orang yang lagi galau, yang lagi kacau pikirannya, yang lagi terkena masalah intinya. Jadi harus miskin, harus lemah iman, harus lagi kacau nih. Nah, maka mudah untuk direkrut masuk ke dalam anggota NII. Seperti itu. Nah, yang baru masuk anggota, yang baru masuk nih, masuk NII, itu dijamin hidupnya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rupanya cara mereka merekrut anggota adalah dengan mencari orang-orang yang susah hidupnya. Susah di dalam perkara-perkara dunia. Dan memang penyebab terbesar seseorang itu masuk terjebak ke dalam aliran sesat itu adalah karena lemahnya iman. Mengapa iman bisa lemah? Karena tidak memiliki ilmu. Sehingga lemah keyakinan akan adanya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga dengan iming-iming dunia kemudian berani menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andai kita hidup dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kekayaan kepada kita, alangkah mudahnya bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Kalaupun kita miskin tapi iman kita kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, maka tidak akan terjebak dengan perkara-perkara dunia. Tidak akan kita menukar kepentingan akhirat kita, kenikmatan akhirat kita dengan kepentingan dan kenikmatan dunia yang semu ini. Saya ketika merantau ke Bekasi pertama kali itu lagi dalam keadaan kacau balau, pikiran gak karuan. Intinya lemah iman juga waktu itu. Dan
Dan banyak dari kawan-kawan saya itu yang dari Sragen, namanya Pak Mulyono, beliau sarjana hukum, kontraktor juga, dan smart atau pinter lah katakanlah. Beliau tahu bahwa ini salah, tapi karena di kampungnya itu banyak masalah, maka Pak Mulyono ini pergi memutuskan untuk ke ke Bekasi gitu, nginep di masjid di wilayah Pondok Gede itu. Nah, saat itu banyak teman-teman yang direkrut melalui hal-hal seperti itu, dan dijamin hidupnya memang. Kontrakan dikontrakin, terus makan juga dijamin. Itu untuk pertama kali supaya mereka tertarik dengan NII. Mereka dijamin ya paling lama maksimal itu 1 bulan lah, dan nanti seterusnya mereka itu suruh kerja, anggota NII ini suruh kerja. Baru kalau mereka sudah ngerasa nyaman, terus otomatis kan kita harus balas budi ya kan, karena mereka ini sudah baik sama kita, sudah menampung kita, sudah ngasih makan ke kita, maka mau gak mau kita kan harus imbal balik ke mereka. Nah, mereka minta itu, mereka cukup ikut ke organisasi bawah tanah NII, dan nantinya akan dibaiat di sana, nanti matanya ditutup, gitu kan, biar nggak tahu lokasi baiatnya. Waktu saya di baiat, pengalaman saya di baiat ya, untuk bersumpah setia kepada negara Islam Indonesia waktu itu banyak yang ngumpul, ada dari berbagai negara. Dari Bangladesh, dari Brunei Darussalam, dari Malaysia ada. Terus saya sendiri yang menyaksikan, karena tetangga duduk saya waktu mau dibayar kan duduk ya, kita duduk rame-rame duduk gitu kan. Di samping saya itu ada orang Brunei Darussalam, samping kiri saya orang Malaysia gitu. Dan ya itulah negara Islam Indonesia, kacau itu. Jadi tolonglah untuk pemerintah ini, memang saya akui nih, dari dulu memang sangat sulit diberantas habis sangat sulit. Saya paham kok arahnya kemana, saya paham, karena banyak yang terlibat. Saya pun sebenarnya takut untuk menyatakan fakta ini, takut sebenarnya, tapi efeknya loh. Walaupun saya udah berhenti dari tahun 2014, saya udah berhenti ya kan, dari tahun 2010 saya masuk, 2014 saya keluar dari NII, tapi efeknya itu pertama ya, ciri khasnya orang-orang NII yang sampai sekarang aktif itu, mohon maaf, mereka itu meminta-minta sumbangan, mengatasnamakan anak yatim, padahal itu fiktif. Kalaupun ada itu rumah kontrakan biasa, lalu warga sekitar ngambil anak-anak warga sekitar dikumpulin. Kalaupun ada, itu kan misalkan gini, donatur itu pengen tahu tempatnya di mana sih yayasan itu. Nah itu nantinya warga sekitar sudah kumpul di situ, anak-anaknya, termasuk ibu-ibunya, janda-janda sekitar sudah kumpul. Padahal keuntungan dari NII tersebut sebenarnya banyak. Artinya banyaknya dari berupa harta lah ibaratnya. Jadi itu kawan-kawan, itu sebagai contoh saja. Dan kenapa sih kok MUI sekarang tidak bergerak atau pemerintah tidak bergerak? Ini menurut pandangan saya ya, dan menurut teman-teman saya, itu sangat susah sekali kalau untuk diberantas habis, susah. Kenapa bisa susah? Karena itu di atasnya itu ada, mohon maaf ya, pernah ada yang duduk jadi anggota dewan, karena mereka itu bergerak juga di balik partai-partai tertentu, kawan. Ini yang pernah saya dengar di organisasi itu, di lingkungan itu pernah saya dengar. Dan mereka rata-rata kalau sudah jabatannya lurah, jabatannya Pak Camat ini dalam arti di dalam negara Islam Indonesia, kalau sudah tingkatannya Pak Camat ini dikuliahkan secara gratis. Secara gratis, entah itu kuliah kelas karyawan atau kuliah kelas reguler, itu ada program kuliahnya. Dan dari dulu sampai sekarang itu
sulit diberantas karena ada beberapa anggota NII itu sudah duduk di dewan. Entah siapanya saya nggak tahu. Cuma yang jelas itu sepanjang pengetahuan saya itu kawan-kawan. Semua itu menjadi bagian dari ujian kita kaum muslimin. Al Zaitun adalah salah satu dari sekian banyak penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan yang ada dan yang memang tumbuh subur di sekitar kita. Dan dengan ujian-ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menentukan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan dan kematian yang ada ini adalah untuk menguji kita siapa di antara kita yang baik amalnya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara-perkara yang dapat mengantarkan kita kepada jurang-jurang kesesatan dan juga kemaksiatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.